Shalom saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, William J. Kurniawan, siswa seminari Petrus Van Diepen Aima Sorong. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang terinspirasi dari Injil Yohanes, bab 8, ayat 51 sampai dengan 59. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil ini tampak semakin tajam pertentangan antara Yesus dengan kaum Yahudi. Pertentangan yang semakin tajam itu dipengaruhi oleh perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya lebih dahulu ada sebelum Abraham ada. Sementara menurut orang Yahudi, umur Yesus sendiri masih sangat terlalu muda, yang pastinya ia lahir setelah kematian Abraham. Rasa aneh yang timbul dalam pemikiran mereka. Mereka pun melempari Yesus dengan batu dan hendak membunuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus tentu berkaitan dengan apa yang mereka hayati. Mereka mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pemikiran mereka. Mereka menolak Yesus karena apa yang dikatakan dan diajarkan Yesus tidak sesuai dengan iman dan keyakinan mereka. Penghayatan agama yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi ini tentu mengungkapkan sesuatu hal yang layak kita pelajari, yakni fanatisme beragama. Kata fanatisme itu sendiri mengandung arti paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Seorang atau sekelompok orang yang fanatisme tidak akan bisa mengubah pola pikir dan tidak akan mengubah haluannya. Bisa dikatakan bahwa seorang atau sekelompok orang yang fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang dari luar atau bertentangan dari apa yang sudah dihayatinya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita semua adalah orang yang beragama. Menjadi orang yang beragama berarti menjadi manusia yang akan memandang segala keadaan hidup secara kreatif. Menjadi orang beragama berarti juga menjadi pribadi yang selalu terbuka hati dan pikirannya akan setiap bentuk pengajaran yang berbeda demi memperkaya atau memperbaharui. Fanatisme dalam beragama menolak kenyataan seperti itu. Penghayatan keagamaan bagi seorang atau sekelompok orang yang fanatik sangat berbeda. Ketegaran hati, rasa benar sendiri, tertutup pemikirannya terhadap yang berbeda dan superior merupakan sikap hidup yang beriringan atau berdampingan dengan penghayatan hidup beragama mereka. Bagi kita, para pengikut Yesus Kristus, hal ini bisa menjadi bahan refleksi ke dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi manusia yang memiliki hati dan pemikiran yang terbuka? Ataukah kita hanya menganggap agama kita yang paling benar dan yang lain adalah tidak benar? Apakah kita sudah menjadi manusia yang tertutup hati dan pemikirannya terhadap kehadiran dan keberadaan yang lain yang berbeda? Kita tentu tahu kualitas kehidupan beragama kita masing-masing. Tentunya kita tidak mau menjadi orang yang beragama, tetapi hati dan pikiran kita sempit dan tertutup. Saya sendiri yakin bahwa beragama dengan hati dan pikiran tertutup sama halnya dengan beragama secara buta. Karena hati dan pemikiran yang tertutup akan membatasi kemampuan kita dalam melihat setiap anugerah yang ditunjukkan Tuhan di setiap situasi dan keadaan. Fanatisme beragama adalah beragama dengan hati dan pemikiran yang tertutup. Saudara dan saudariku sekalian, semoga kita yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus Kristus tidak termasuk dalam kelompok itu, sebab Tuhan selalu menunjukkan diri dalam setiap kesempatan yang kadangkala di luar dari apa yang selama ini kita pikirkan. Tuhan selalu kreatif menunjukkan dirinya. Demikianlah kita pun harus menanggapinya dengan hati dan pemikiran yang terbuka dan kreatif. Semoga demikian.